Pak? Alhamdulillah. Rehan gimana Rehan? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah selama liburan Lebaran kemarin Bapak ngapain aja sih Pak kegiatannya? Kegiatannya karena nggak punya kampung halaman ya, jadi Pak Piki nggak kebagian mudik kan. Jadi tetap nggak kebagian mudik. Orang tua semua di Cirebon, ya kan. Terus juga orang tua emang asli Cirebon juga. Emang nggak ada saudara jauh Pak? Nggak ada. Misalnya ada dari sih sebenarnya ada, dari cuman kakek karena atau sebenarnya kan Cirebon semua tuh ya, keturunan Cirebon semua. Iya. Dan kakak-kakaknya Babe itu kan ya di Jakarta. Jadi karena orang tuanya di sini, Iya. mereka yang Jakarta yang ke sini gitu. Oh jadi Bapak nggak mudik Nggak malah mudik. saudara Bapak yang jauh malah Iya, mudik ke yang jauh malah ke Cirebon gitu. Cirebon. Gitu kebanyakan. Oh jadi selama Lebaran Bapak ini nggak mudik ya Pak? Mudik. Nah ngomongin soal Lebaran kemarin di rumah Bapak rame nggak Pak? Di rumah orang tua termasuk yang paling tua sih ya, jadi rame luar biasa, ramenya lumayan banyak. Ponak-ponakannya Babe dateng. Jadi sepupu Pak Piki ya, sepupu Pak Piki juga datang ke rumah. Sudah dianggap yang paling tua sih soalnya Babe tuh di rumah, jadi ya banyak yang silaturahmi lah ke rumah. Lumayan ramai. Dan mengenai Lebaran juga, apakah Bapak bagi-bagi THR ke ponakan? Wow, Pak Piki bagi THR. Gimana ya? Para ini deh Pak, para ponakan-ponakan atau anak jadi kecil gitu Pak. Kayak hal datang wajib lah. ke kakek ke nenek udah siap-siap dompet yang tebel gitu ya, biar Iya kayaknya bapak ibunya Bapak sudah menyiapkan atau gimana? kalau ponakan kan ada satu, cuman karena baru berapa bulan ya, jadi kan nggak nyadong THR dong, enggak kan. Paling sepupu yang kecil yang masih SD adalah kasih ada. Emang mengenai terlalu banyak kan lah. emang Kak Bapak berapa bersaudara sih Pak? Pak Piki punya adik satu, hanya 2 bersaudara. Jadi 2 bersaudara. 2 bersaudara Jadi saja. Bapak itu kakak pertama. Iya, kakak terpertama. Kayak Sun Gokong kakak pertama. Jadi adik Bapak udah nikah atau gimana? Adik sudah nikah. Perempuan atau laki-laki? Adik laki-laki sudah nikah, anak 1 baru nikah 1 tahun yang lalu lah. Iya. Ngomong-ngomong tentang pernikahan, Bapak sendiri bagaimana? Coming soon. Oke, kita doain ya guys, semoga pembina OSIS kita. Ya, pengen sih ya, nanti lah ada lah. Sudah. Oke, sudah terkonsep nih ya Pak. Nah, kembali lagi nih kita ke THR nih. Kan Bapak ini sebagai pembina OSIS nih. Anggota OSIS dapat nggak Pak? Anggota OSIS udah 50 orang Rehan. Mau ngasih 1 orang berapa coba? 10.000 juga nggak apa-apa. Biasanya anak-anak terkeseblak juga mau kan? Iya, dikasih seblak juga cukup ya. Iya. 10.000, 50, 500-an lumayan nggak sih? Kalaupun anggota OSIS dapat dikasih THR tuh Pak, seblak. Menurut Bapak gimana? Seblak. Jadi mending kasih seblak kayaknya ya anak-anak tuh ya, daripada dikasih cuma 10.000 apa sih kan? Kayaknya itu traktir seblak lebih ini ya. Kalau nominal tuh kayak apa? Sampai kayak ya sini kecil banget. Ya. Tapi kalau sebelah tuh ya wow. 10.000 udah dapat balungan, Pak. Ya, boleh lah, boleh. Kayaknya nanti pas halal bihalal OSIS ya. Iya. Insyaallah, oke. Boleh. Kita seblak. Terus juga sirup jangan lupa. Biar enak sirupnya. Bulan puasa kemarin Bapak lancar nggak Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. 30 hari. Full ya, penuh. Full dong. Tanpa godaan. Ada godaan sih, adalah. Godaannya apa aja? Terik matahari, terus faktor utama kayaknya deh Pak. Ya terik matahari otomatis haus, keringet banyak bercucuran. Tapi kan? selama bulan puasa kemarin tuh ada hujannya tuh Pak. Iya, hujan. Ada yang sore-sore, ada yang siang-siang hujan malam juga sampai malam. Iya ada sih. Cuman kan dari 30 hari paling hujan kan seminggu kan, sisanya panas, tetap aja. Mengenai tentang puasa, ibadahnya juga lancar dong. Ibadah apa nih? Dari segi sholat, tadarus ya kan? Iya tadarus gitu. Lancar kan Pak? Ada lancar alhamdulillah. Meskipun nggak tiap hari full sih ya, memang ada bolong karena ada kegiatan kan. Iya, ya kan setidaknya kita mengisi ibadah tersebut di bulan yang baik ini. Betul. Nah harapan Bapak buat Lebaran tahun depan apa nih Pak? Lebaran tahun depan? Iya. Lebaran tahun depan mungkin bisa Lebaran apa ya? Apakah planningnya Lebaran tahun depan Bapak udah nikah, udah punya anak atau segala macam gitu? Atau naik jabatan di sekolahnya? Jadi kepala sekolah kali ya?
Aminkan bersama atau ada niatan? Ya pokoknya sih intinya mungkin lebih baik dari sekarang ya. Mungkin dari secara ibadah mungkin yang tadinya taraweh bolong 2 hari 3 hari bisa full ya kan. Gimana tadi? Taraweh. Tarawehnya bukan puasa guys. Ya, bisa full taraweh di masjid yang mungkin yang tahun sekarang ada di rumahnya, tahun depan bisa taraweh di masjid, lebih full di masjidnya. Gitu. Yang seperti itu sih ya, lebih ke apa yang kita lakukan di tahun ini, di tahun depan harus lebih kualitasnya dan kuantitasnya seperti itu. Ya semoga aja bisa tercapai lah guys. Amin. Nah, ini kita langsung ke intinya aja ya Pak. Ini kan ada Patria Tama School Podcast. Iya betul. Sebenarnya atas dasar apa sih Pak Bapak membuat podcast ini tuh? Sebenarnya podcast udah lama kalian ya. Sebenarnya kan podcast tuh dari awal enggak, maksudnya podcast booming tuh kan dari awal pandemi ya. Sebenarnya udah berapa tahun yang lalu enggak sih kan? Iya. Mungkin boleh dibilang kita telat sih, mungkin iya kali ya. Iya. Dibandingkan dengan podcast yang lain mungkin ya telat. Tapi kan ya balik lagi lah ya. Nggak apa-apa lah ya telat daripada tidak sama sekali kan. Ya, soalnya sekolah lain tuh udah pada banyak bikin podcast tuh Pak. Iya. Beberapa sekolah juga sudah bikin podcast, terus juga mungkin zamannya online kan, informasi segala macamnya disampaikan secara online. Sekarang malahan sudah hampir tatap muka lagi kan ya. Mungkin boleh dibilang telat, tapi ya kenapa enggak lah ya, enggak. Seenggaknya kita mencoba. Seenggaknya kita ada nih alat-alatnya dan bisa berkarya gitu. Jadi intinya itu sebenarnya. Kenapa dibikin podcast selain untuk sharing-sharing ya, baik itu dengan warga sekolah, guru-guru, siswa-siswa, juga berharap kedepannya juga bisa ada sharing dengan beberapa tokoh misalnya kan. Berarti kita nanti undang-undang berharapkan seperti itu. Tujuannya sih ingin berbagi wawasan, berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi pengalaman dengan orang-orang yang nanti kita undang. Intinya sih seperti itu. Jadi lebih ke kita mengkaryakan. Kan podcast juga kan nanti yang wawancara kan bukan guru lagi kan. Kan Rehan kan jadi MC kan. Nah, ini kan juga untuk pengalaman Rehan meng-MC podcast kan. Siapa tahu nanti jadi MC yang lebih kondangan. Doain ya guys. Nah, jadi latihan Rehan buat nge-MC, buat yang editing, latihan ngedit ya kan. Kameramen juga. Jadi selain wadah inspirasi juga wadah latihan kita untuk terjun mungkin ke dunia entertainment kelas sekolah sih ya, baru entertainmenan. Jadi kita di sini menyiarkan suatu hal tontonan yang bermanfaat. Betul, insya Allah. Mudah-mudahan kita berharapnya seperti itu. Apakah podcast ini diizinkan sama kepala sekolah kita? Jelas Maksudnya banget diizinkan. Mendukung banget, kepala sekolah mendukung banget. Karena ini merupakan program yang positif ya, positif itu juga berdampak positifnya baik ke guru juga ada, ke siswa juga ada, ke masyarakat umum juga ada. Jadi sekolah sih sangat mendukung banget terlaksananya podcast dan memberikan izin, memberikan ruang. Ya inilah ruangan podcast kita. Seperti itu. Jadi alhamdulillah bersyukur banget. Sekolah kita Terima kasih Pak Heri. Penuh. Terima kasih Pak Heri. Semoga nanti bikin ruangan khusus ya Pak. Ada lagi ruangan khususnya ya. Biar Pak, wow lagi. Nah, setelah itu ngomong-ngomong soal podcast ini, udah keluar berapa sih Pak budgetnya? Aduh, budgetnya. Budget bingung ini. Kok bingung Pak? Kenapa Pak? Biarin aja. Ditambahin sama sekolah. Kalau budget sih ya kita menggunakan alat-alat yang sebenarnya nggak terlalu mahal banget, tapi kita worth to buy.
worth to buy dan juga sangat ya untuk kelas sementara kelas seperti ini lah ya, dengan barang-barang seperti ini oke, dan harga juga masih bisa terjangkau, kualitas juga tidak terlalu jelek ya kan, dan ya masih inilah masih worth it lah intinya. Jadi sesuai dengan apa yang kita keluarkan dengan yang kita dapat sesuai standar ya, standar ya. Cukup lah untuk podcast seperti ini cukup insya Allah makin lama mungkin bisa upgrade ya, alhamdulillah sekarang ya kan, dan nambah brand juga nggak apa-apa. Iya iya benar, bakal ada mau endorse ya ke depannya kan lumayan, kan kita selalu berkembang nantinya. Betul. Di podcast ini konsepnya Bapak ini seperti apa sih Pak, konsep podcast ini tuh apa gitu? Ya tadi itu kan ya, podcast kan wawancara ya, kita ngobrol dengan tokoh-tokoh tertentu kan. Nah ya intinya ngobrol santai, berbagi santai, ngobrolnya dengan tidak terlalu formal, tapi banyak hal yang didapat gitu kan. Banyak masukan positif. Betul. Ya ngobrol-ngobrol santai. Jadi untuk penontonnya mungkin sambil santai dengerin motivasi dari si bintang tamu kan. Jadi inti ya konsepnya sih gitu sih, ngobrol lah, ngobrol, konsepnya podcast seperti itu. Ya. Ini kan nama apa namanya? Nama podcastnya? Iya, nama podcastnya kan Patria Tama School Podcast. Ini nantinya akan tayang di mana aja nih Pak? Tayang di YouTube sekolah. Kita akan tayang di YouTube sekolah. Nanti harapkan sekarang sudah media sosial itu sangat luar biasa sekali kan? Iya. Sedikit demi sedikit media sosial sekolah kita bangun, dari mulai media sosial Instagram, YouTube, secara feed kita perbaiki, terus juga secara konten-konten kita tambah, kita perbaiki juga, sehingga ada sebuah daya tarik secara media sosial. Selain sekolah ini tuh sekolah kita sebenarnya sedang mulai bangkit lagi nih ya, sudah mungkin Rehan juga kan tahu kan ya, maksudnya dari kelas 10 sekarang kelas 11 kan ada beberapa perkembangan kan, ada kemajuan ya kan, merasakan kan secara fisik kan. Nah fisik iya, secara virtual media sosial pun iya. Jadi semuanya sama-sama betul. Jadi jangkauannya kita berharap bisa lebih luas gitu. Jadi kita berbagi di YouTube, ditayangkan di YouTube, share linknya segala macam, share di Instagram, informasi segala macamnya share di Instagram dan YouTube, Facebook, ya seperti itu. Twitter mungkin kan kedepannya. Oh Twitter nanti bakal ada. Yang penting sih ada yang megangnya ya, ada yang megangnya ya. Ada rencana nih mau bikin akun Twitter Pak Bedilan? Boleh, kayaknya iya, harus ada karena Twitter cepet banget nggak sih? Cepet tau Pak, nyebarnya kan cepet kan dibanding dengan YouTube, Instagram kan lebih cepet Twitter nggak sih? Kan remaja sekarang tuh. Tapi nggak tahu pada megang Twitter nggak, pakai Twitter nggak? Ya, Rehan pakai nggak? Jujur aja pakai. Oh iya. Mungkin Rehan pakai suatu pusat informasi juga Pak, selain makanya Pak Piki maksudnya kan kita kan beda usia kan nih, di usia Rehan nih. Kan Pak Piki butuh untuk informasi berita dan segala macam kan, yang lagi apa kan. Nah untuk sebenarnya untuk kalangan Rehan juga tuh Twitter tuh ini juga enggak sih, booming juga enggak gitu. Booming. Jadi kan kalau ternyata berbagai kalangan booming kan menjadi alasan besar juga buat dibikinkan Twitter sekolah kan. Gitu. Ya boleh deh, semoga rencananya. Yang penting ada yang megang sih, ya ada yang megang akunnya loh. Kayaknya bakal angkatan berikutnya deh. Angkatan kamu kenapaan? Ya, apa sih? Cuman gimana ya? Kalau bahas Twitter pada angkatan Rehan tuh bakal yang udah nanti aja deh skip. Kalau di Twitter. Oh gitu. Dan untuk TikTok bagaimana Pak, ditayang di TikTok? Aduh, Pak Piki nggak main TikTok masalahnya. Oh, Bapak nggak main? Iya, belum tergugah minatnya untuk download TikTok. Untuk punya TikTok. Padahal TikTok itu asik tau Pak. Itu kan video tuh paling banyak cuma 3 menit tau Pak. Nah sih. Dan jadi kalau YouTube kan ada yang 27 menit, 10 menit ke atas, itu lebih sedikit. Iya sih. Ya
Kalau untuk media promosi, oke, harus bikin sih. Media promosi sekolah harus bikin. Untuk eksistensi ya perlu. Tapi kalau untuk pribadi bagaimana? Untuk pribadi belum berasa perlu. Untuk pribadi belum berasa padahal perlu. video-video di TikTok tuh random banget apa? Random banget emang. Iya, semua Semua apa aja genre ada. pun ada ya. Iya. Dari yang goyang gini-gini juga ada. Iya. Jedak-jeduk juga Jeduk ada. juga ada. Kayak ini Pak, ketos kita tuh nggak Pak? Tiap hari bikinnya jedak-jeduk terus editnya itu terus. Kita yang satu kontak satu ini followers Selalu melihat update-annya gitu ya. bosen. Kali-kali tuh ini jedak-jeduk sampai kaya. Oke, jadi selain tayang di YouTube dan share ke Facebook, dan ada rencana mau buat akun Twitter, kita juga bakal share ke TikTok. Iya. Nah, setelah itu, ini yang terakhir nih. Harapan Bapak kedepannya buat podcast Patria Tamal School Podcast ini apa? Harapannya banyak yang nonton, ya, banyak yang mensubscribe, meng-like dan mengkomentarkan podcast ini, channel ini. Ya kita nggak ini sih ya. Mungkin kalau menginspirasi dan sebagainya macam itu sih keinginan secara idealis ya. Mungkin realistisnya mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu dari ini. Kayaknya asik juga ya kalau mendapatkan sesuatu dari podcast seperti ini. Sangat asik. Sangat asik kan ya, kita tiba-tiba dapat jadi wow. Kan lumayan banget. Wow, lumayan banget ya kan? Ya itu sih, harapannya banyak sih. Harapan idealisnya menjadi channel yang menginspiratif. Amin. Kayak kan? Alasan ekonomisnya channel kita bisa menghasilkan materi yang cukup juga kan? Untuk ya itu secara ekonomisnya sih. Secara idealisnya yang tadi bisa menjadi channel yang inspiratif dengan tokoh-tokoh yang tidak itu aja gantian lah ya, dari dalam dari luar. Jadi nanti selain kita ngambil dari para guru-guru dan guru siswa siswa juga kita mungkin ngambil tokoh-tokoh inspiratif lainnya buat sharing-sharing di sini. Hal-hal yang bermanfaat lainnya. Nah ya betul seperti itu. Kalau untuk kepala sekolah nanti bakal kayaknya kita harus kasih waktu untuk kepala sekolah ya podcast ya. Iya Pak Heru. Kan rasanya apa ya kalau sebelum pentolannya kepalanya. Guys, pentolan bahasa pentolan masih usum guys. Baru denger lagi. Baru denger soalnya Pak. Sorry. Kepala sukunya belum nongol tuh kayaknya belum Abdul ya. Seharusnya mungkin peresmian ini diresmikan langsung oleh kepala sekolah. Nantilah. Karena berhalangan sih ya. Jadi ada waktu tertentu lah. Nanti Rehan bisa mempersiapkannya untuk mengundang Pak Heri. Semoga Pak Heri mau ya Pak. Ditanya-tanya di sini, di-sharing-sharing di sini. Tenang Pak, nanya-nanya enggak ini kok. Makanya dari perkembangan sekolah kok. Soalnya di kadang-kadang suka terpikiran, wah ini pasti banyak minta nih, masih minta ini nih, masih minta ini nih, masih minta ini nih, pasti komen ini. Kayaknya kalau narasumber yang ketua OSIS gimana tuh Pak? Narasumber ketua OSIS? Ya nggak apa-apa, kan gitu-gitu juga sudah jadi ketua OSIS kan. Maksudnya kita dulu. Gitu gimana? Traveling saya. Gitu-gitu gimana? Gitu-gitu maksudnya, oh ya. Ketua OSIS yang sekarang dibandingkan ini ketua OSIS yang sebelumnya, dia lebih merangkul berbagai banyak kalangan. Spill namanya apa? Spill namanya. Pada kenal kali. Yang sama yang sekarang, kalian kenal nggak guys? Terutama kelas 10. Waktu kalian kelas 10, kamu kelas 10 berarti ya? Itu kan Pramudia siapa? Pramudia Wisnu Nugraha. Yang sekarang temennya Rehan, Noval Hadi Kurnia ya. Noval Hadi Kurniawan. Nahdi Kurniawan. Hadi. Oh ya Hadi. Salah guys. Hadi Kurniawan. Dia lebih welcome ke teman-teman, lebih ngerangkul dan dia tidak membatasi diri, tapi masih bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang menjadi pusat perhatian ya. Kalau menurut Bapak dia berwibawa nggak sih?
Ada sisi berwibawanya. Ada, tapi sedikit nggak sih, Pak? Ya, ini kayaknya curhatan dari seorang Rehan sebagai anggota OSIS. Maaf nih ketos. Mungkin ada saatnya nanti, kayaknya perlu dipanggil juga deh, Kayaknya perlu deh. Kayaknya bakal. Kalau hari ini gimana guys menurut kalian? Atau nanti aja? Kayaknya ada sesi tertentu ketua OSIS kayaknya. Oke. Berarti nanti setelah Bapak nih. Setelah kepala sekolah nanti mungkin kan ya. kepala sekolah nih, nanti kan dewan guru-guru tertentu. Siswa-siswa yang berprestasi. Iya. Nanti anggota OSIS kan nanti perwakilan yang lebih aktif gitu. Dari pertama kali LDKS kan sampai sekarang dia mengikuti semua rangkaian kegiatan di kepengurusan keorganisasian OSIS. Bisa sih. Nanti selain itu juga kan nanti bakal mengundang tamu-tamu dari luar kan, yang inspirator yang tadi Bapak bilang. Mungkin. Berarti mungkin setelah kepala sekolah ketos ya nggak sih Pak? Sama siapa tahu nih ya. Kan kita mulai dari sekolah terus orang-orang keluar levelnya masih kota, kabupaten kan ya. Siapa tahu nanti provinsi naik. Nanti siapa tahu artis ibu kota bisa ke sini ya. Amin. Ya ampun. Ya Allah, kita berikutnya ya pertahankan ya guys. Ya ampun, impiannya udah tinggi sekali ya. Ini baru mulai loh guys. Perdana baru guys. Mulai. Podcast sekolah berharap ada bintang tamu ibu kota ke sini itu gimana ya? Ini ibu kotanya siapa guys? Bapak. Siapa tahu nanti malah gubernur ya kali ya. Ya ampun. Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil. Ya ampun. Iya siapa tahu. Berarti paling yang deg-degan sih pembawa acaranya kamu deg-degan paling. Ya mungkin pembawa acara bukan saya Pak. Lebih ke Pak Bondi nggak sih Pak? Atau Pak Haji Masan? Ya enggak kan sebelum terakhir. Kamu kan tadi katanya terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. Iya, di pertanyaan. Dari Pak Piki ini sih. Ditunjuk jadi pembawa acara podcast gimana? Perasaannya. Sebenarnya sebelum Bapak nanya, aku nanya duluan boleh nggak Pak? Kenapa Bapak nunjuknya Rehan gitu Pak? Kan anggota OSIS yang lain banyak. Terutama ketosan dia banyak ini tuh Pak. Maksudnya public speaking-nya bagus tuh. Kenapa milihnya Rehan? Sebelum Bapak nanya balik ke Rehan. Iya, tapi udah otomatis ya, Han, besok podcast siap-siap. Iya tuh, kenapa? Iya ya, kenapa ya? Udah tujuin ke kamu ya? Kenapa ayo? Kayaknya untuk sejauh ini pemantauan Pak Piki yang worth it untuk jadi yang berbakat jangan untuk menjadi kasihan nanti anggota OSIS yang lainnya. Berbakat untuk menjadi podcast ya seenggaknya memberikan contoh dulu lah ya. Iya. Ya Rehan. Siapa tahu ketika nanti Rehan berhalangan kan ada penggantinya entah itu Dwi, Septi, Cindy ya kan atau ketua OSISnya sendiri turun kan. Itu lebih bagus sih Bang. Itu lebih kan bagus. Dari atasan dulu. Karena ketosnya ini sih ya siapa tahu jadi artis ya, biasa kameramen kan siapa tahu nanti jadi reporter kan nggak apa-apa. Jadi pembawa acara nggak masalah sih. Dia juga ngomongnya bagus. Meskipun kameramen siapa lagi sih mungkin ya. Tapi kan ada divisi TIK nggak sih? Ya buat megang kamera. Bisa ngambil divisi lain kok kameramen kan kamera. Cuman ini doang nge-play. Iya. Itu doang. Maaf nih kameranya mohon maaf. Nah tadi Bapak nanya apa tadi? Iya Rek, gimana setelah ditunjuk begitu saja oleh Pak Piki? Awalnya senang banget. Iya. Karena kan kalau ditunjuk otomatis kayak gimana sih? Kayak dari 53 orang anggota satu-satunya yang terpilih gitu. Kan awalnya seneng nih. Tapi setelah melakukan kok deg-degan takut salah gitu. Berapa kali tag tadi? Untuk opening? Kayaknya ada deh. Namanya juga belajar, Pak. Gak apa-apa. Tapi seru kan, tapi senang kan, ikhlas kan? Seru. Maksudnya enggak ngedumel kan? Udah. Apa sih jadi pembawa acara podcast ini? Awalnya gitu. Jujur aja awalnya gitu, Pak. Cuman semakin kesini aura-auranya nyaman gitu. Jadinya seneng deh. Mau episode 1000 juga nggak apa-apa deh. Nanti kalau udah lulus manggil saya lagi nggak apa-apa. Oh iya. Buat angkatan berikutnya. Iya siapa tahu nanti sekarang jadi pembawa acara, besok jadi bintang tamu ya. Amin. Ya kan. Siswa berprestasi kita. Amin. Dari Pak Bedilan ya sekarang. Jangan nunggu jadi alumni dong Pak. Selama jadi siswa juga nggak apa-apa. Oh iya. Masih berprestasi. Iya. Amin. Iya. Menjadi ranking 1 sekelas sesekolahan gitu ya. Amin. Semoga bisa mempertahankan. Tapi kan saingannya banyak nggak sih? Banyak. Waktu dulu
mah waktu semester 1 mah orang-orang nggak pada tahu Rehan, jadi taunya apa sih Rehan mah kecil. Tapi sekarang Rehannya karena udah pada tahu, orang-orang anggapnya oh Rehan tuh kemampuannya segini, padahal Rehan tuh tahu di bawah mereka tuh Pak. Ngerti nggak Pak? Jadi iya sih saya Jadi sebenarnya semester 2 ini. nggak lebih di atas mereka sih, cuman karena udah tenar Rehan ya, Iya, jadi jadinya- kelihatannya tinggi banget ya di atas mereka gitu. Iya, padahal malah di Seakan-akan- bawah mereka tuh aslinya. Aslinya kalau Ya kan sebanyak bidangnya Han. Iya. Nggak di satu bidang aja. Mungkin di akademis oke lah rada kurang, tapi kan di hal lainnya. organisasi hal lainnya kemampuan seperti ini kan bisa jadi lebih di atas mereka kan. Ada pepatah Pak yang mengatakan Apa tuh? kemampuan itu kan kemampuan orang itu berbeda-beda. Tapi tetap satu jua. Itu bineka tunggal ika, mohon maaf. Itu pepatah bukan sih? Yang setiap orang itu memiliki apa ya? Itu apa Kelebihan sih dan kekurangan gimana? masing-masing. Itu pepatah bukan sih? Itu kayaknya kata-kata bijak kayaknya ya. Oh, bukan Ya. pepatah ya? Maaf. Pepatah dua patah gitu. Semoga yang menciptakan itu tidak marah guys, maaf. Kalau nggak salah sih katanya. Intinya kan semua orang itu mempunyai Iya. kelebihan dan Iya, kekurangan betul. masing-masing. Ada yang kelebihannya di bidang ini, kekurangannya di bidang ini. Tidak bisa dipukul rata ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, Semoga, sama-sama. Podcast Patria Tama School Podcast ini semakin berkembang, Amin, semakin Allah. lebih Lebih kece lagi, lebih keren kece lagi. lebih keren dan bisa dapat viewers banyak. Oke. Dan jangan. Oke, intinya terima Oke. kasih Bapak sudah mampir ya, Pak sudah menyempatkan waktunya. Oke, sama-sama. Dan untuk buat kalian, terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patria Tama School.